rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita diperkenankan kembali ya oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita ya, yaitu syarah Thalathatul Usul wa Adillatiha, karya dari Syekh Haytham bin Jamil bin Muhammad Sarhan hafizahullahu taala. Nah, kita sudah sampai mana terakhir? Kita sudah sampai Al-Aslu Tsalits ya. Bentar. Saya kok lupa ini ya. Ini belum ya. Ini juga sepertinya belum ya. Coba kita lihat ya. Sebentar. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Oh masih itu ya. Syahadat Muhammad Rasulullah ya. Oh, nah, Toyib. Ini soalnya ada beberapa kajian bahas salah satu usul, jadi agak lupa ini yang mana ini. Oh, jadi syahadat Muhammad Rasulullah ya. Berarti sudah di Ma'rifatul Islam berarti ya. Ya, berarti sudah di Ma'rifatul Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, ini dia. Al-Islam, al-Iman, la ilaha illallah sudah. Sekarang berarti syahadat Muhammad Rasulullah ya. Nah, ini kita sudah atau baru mau masuk ini? Oh, berarti yang terakhir syahadat la ilaha illallah ya. Nah. Ya, berarti kita masuk syahadat Muhammad Rasulullah ya. Nah. Oke, tayyib. Nah. Tayyib. Berarti kita masuk di sini ya. Qala muallifu ya, qala al-muallifu rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata ya, berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Dalilnya apa? Ada syahadat Muhammad Rasulullah ya, yaitu wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah ya qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun ya, seorang rasul min anfusikum, yaitu dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma anittum, ya, terasa berat ya baginya, bagi beliau alaihi wasallam ya, penderitaan yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minin, dan sungguh alangkah besarnya beliau berkeinginan agar kalian mana tadi? Oh, ini dia. Sungguh beliau sangat menginginkan ya kebaikan ya, kepada kalian, dan bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah sangat rauf ya, itu sangat ulas asih, rahim ya, sangat penyayang ya kepada orang-orang beriman. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana Nabi kita yang mulia alaihi wassalam ya, beliau adalah seorang manusia biasa yang berasal dari kalangan kaumnya, yang mana beliau memiliki sifat yang sangat empati ya terhadap kaumnya, sampai-sampai ketika mereka mengalami penderitaan, itu juga turut dirasakan oleh Nabi. Bahkan dikatakan azizun alaihi ma'anittum ya,
Jadi terasa berat oleh beliau penderitaan yang kalian alami. Ya. Harisun alaikum, dan beliau begitu sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat ulas asih dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Ini surat At-Taubah ya. Nah, di sini kata syarih ya, yang mensyarah risalah ini yaitu Syekh Haytham Jamil Sarhan, beliau mengatakan zakara al-muallifu rahimahullah. Bentar ya. Saya besarkan dulu ini. Nah. Zakara al-muallifu rahimahullah hadhihi al-ayah dalilan ala syahadati anna Muhammadar Rasulullah wa qad akkada Allah fiha asy-syahadah ya. Wa qad akkada Allah fiha asy-syahadata bi thalathi muakkidat ya. Nah, al-qismu al-muqaddar wal lam wa qad. Ya. Kata penulis di sini ya. Kata pensyarah di sini yaitu Syekh Haytham ya. Bahwa penulis rahimahullah yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyebutkan ayat ini, surat At-Taubah ini ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya, itu sebagai dalilan ala syahadati anna Muhammadar Rasulullah, sebagai dalil ya tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, itu sebagai dalilnya. Waqad akadallah, dan di mana Allah di sini telah mentakkid ya, menguatkan ya. Allah di sini menekankan ya. Waqad akadallahu fiha ya, Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam ayat ini yaitu asy-syahadat, persaksian bi thalathi muakkidat ya, dengan tiga hal yang menjadi titik tekannya ya. Jadi ada 3 hal di sini, yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yaitu al-qassam. Afwan ya, ini saya tadi keliru ya, bukan al-qismu ya, tapi al-qassam. Al-qassam artinya sumpah ya. Al-muqaddar. Al-qasamul muqaddar itu artinya kalimat sumpah yang tidak ditampakkan ya. Jadi suatu kata sumpah tapi tidak ditampakkan gitu loh. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mempergunakan konteks kalimat ketika menerangkan tentang Rasulullah itu dengan kalimat sumpah ya. Seakan-akan dikatakan ya, sungguh ya, ini itu merupakan suatu konteks kalimat sumpah tapi tidak ditunjukkan gitu loh ya. Lalu kemudian juga diikuti dengan huruf lam. Huruf lam sebagai takkid ya, dan huruf qad. Ya, qad juga sebagai penguat ya. Muakkidat ya. Jadi ada 3 muakkidat, 3 pentakkid. Yaitu al-qasamul muqaddar wal lam wa qad. Ini kita bisa lihat di awal ayat, kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sebenarnya kalau Allah mengatakan ja'akum rasulun min anfusikum itu sudah cukup ya. Datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Nah, di sini Allah memberikan penekanan. Ya. Yang pertama dengan huruf lam taukid, padahal kalau seandainya dikatakan qad aja udah cukup. Qad ja'akum, sungguh datang kepada kalian. Ya. Qad ja'akum. Nah, kata qad sendiri itu sudah menunjukkan takkid ya.
sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Nah, ini ditambah lagi dengan lam taukid. Ya, itu maknanya sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Nah, kemudian juga di sini itu disebutkan oleh yang mensyarah, yaitu mengandung al-qasamul muqaddar, yaitu ada sumpah yang disembunyikan, gitu ya. Jadi ada kalimat sumpah ya dalam rangka untuk menguatkan dan menekankan, tapi memang tidak ditampakkan ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi kata penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, ya adapun makna persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ya maknanya adalah ta'atuhu fi ma amarah, menaati segala apa yang beliau perintahkan, wa tasdiquhu fi ma akhbarah, dan membenarkan segala apa yang beliau informasikan atau beliau sampaikan, ya, wajtinabu ma anhu naha wa zajara, dan menjauhi ya apa yang beliau larang dan yang beliau ya sebenarnya zajara juga sama ya, melarang ya, atau mencegah ya. Jadi menjauhi apa yang beliau cegah dan apa yang beliau larang ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima syara'ah wa an la yu'badallahu illa bima syara'ah, dan tidaklah beribadah ya, tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau tuntunkan. Nah, ini ada 4 syahadat Muhammad Rasulullah, dan ini sebenarnya bisa menjadi kaidah kita ya, kaidah penting untuk apa ya, menimbang sudah benarkah bukti dari persaksian kita ya ketika kita mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Kita di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah semata. Karena Allah adalah Rabb kita, Allah adalah ilah kita, Allah adalah pencipta kita, Rabb kita, pemilik kita, penguasa kita. Karena itu Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, demikian pula dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Maknanya ya, ini kalau kita perhatikan ya, sebagian ulama itu menerangkan ya, kalimat la ilaha illallah ya, la ilaha illallah. Nah, itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin ya. Nah, illallah ya, jadi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Adapun Muhammad Rasulullah ya, maknanya ya, itu adalah la matbu'ah. Nah, la matbu'ah ya. Ini kok afwan ya, ini kok atasnya salah ini. La ma'budan. Ya. Nah, ini adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Ya. Illa Muhammad. Ya, ini susah-susah gampang nih. Nah, jadi ini udah kita bahas ya, la ilaha illallah. Ini sebagian ulama menyebutkan la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Artinya adalah apa? Maknanya adalah tidak ada sesembahan, tidak ada matbu' itu yang paling benar untuk diikuti ya, kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya.
tidak ada. Ya matbu itu artinya yang ditiru, yang dicontoh, yang berhak, ya yang berhak untuk dicontoh atau ditiru atau diteladani kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini makna yang sebagian disebutkan oleh para ulama. La matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Artinya satu-satunya yang paling benar, yang paling berhak untuk dicontoh, ditiru dan diteladani hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah utus beliau, ya tidak lain dan tidak bukan, itu dalam rangka untuk diikuti, diteladani, dicontoh. Karena beliau yang membawa syariat dari Allah Azza wa Jalla. Ya Allah yang memberikan risalah dan nubuwah. Risalah dan nubuwah itu Allah turunkan agar diikuti dan Allah wujudkan secara konkret dalam bentuk manusia, salah satu ciptaan Allah, agar ya manusia istimewa inilah yang menerjemahkan wahyunya Allah di dalam keseharian hidup. Karenanya dipilih manusia sama dengan manusia-manusia yang lainnya, ya, agar tidak ada alasan nih bagi kita manusia untuk menolak mengikuti Rasulullah dengan alasan karena kita nggak sanggup dan nggak mampu. Karena sama-sama manusia, artinya kita pasti sanggup mengikuti dan mencontoh beliau. Nah, kalau semisalnya yang dijadikan Rasul oleh Allah, atau dijadikan Nabi oleh Allah itu bukan manusia, misalnya dari bangsa jin, atau dari bangsa malaikat, ya, maka tabiatnya manusia sebagai seorang pembantah, maka di yaumil qiyamah, ya manusia akan berupaya untuk membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau ciptakan Nabi, Rasul bukan dari bangsa kita ya Allah. Namun Engkau ciptakan dari malaikat. Yang memang malaikat itu taatnya luar biasa. Nah karena itu ya Allah, ya kami nggak sanggup untuk mengikutinya, untuk mencontohnya. Karena ya yang ditiru dan yang dicontoh itu makhluk yang berbeda dengan kami. Makanya Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian sendiri, dari bangsa kalian gitu. Ya, beliau bangsa manusia, sehingga tidak ada alasan kita nggak bisa meniru dan mencontohnya. Dan ini juga ya sebagai argumentasi agar Rasulullah SAW itu tidak diperlakukan melebihi daripada apa namanya kapasitas beliau, yaitu ketika diberikan sifat-sifat ketuhanan. Ya, seperti mengetahui perkara gaib, bisa memberikan maslahat madarat dan yang semisalnya. Ya. Jadi syahadat Muhammad Rasulullah di sini harus berada di pertengahan antara ifrat dan tafrid, ya, antara mereka yang ifrat, ya, yang berlebihan, yang hulu, dengan yang tafrid, yang meremehkan Rasulullah. Jadi Islam ahlu sunnah berada di pertengahan. Ifrat mereka yang terlalu gulu itu berlebihan, disematkan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mempertuhankan Nabiullah Isa alaihissalam. Atau tafrid mereka yang merendahkan Rasulullah, ya, yang menganggap Nabi itu adalah orang biasa, seakan-akan tidak memiliki keistimewaan. Ya, akhirnya mereka merendahkan haknya Rasulullah. Kita ahlu sunnah wajib menghormati, memuliakan, bahkan mencintai Rasulullah melebihi siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Meskipun itu orang tua kita atau pasangan kita atau siapapun, kita wajib mencintai Nabi melebihi siapapun. Ya. Tapi di sisi lain kita nggak boleh beribadah kepada Nabi, minta-minta, berdoa, ya, bernazar, menyembelih untuk Nabi atau karena Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya. Karena ibadah itu adalah haknya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya Allah sudah menentukan peribadatan itu haknya Allah. Adapun haknya Rasulullah adalah ittiba, diikuti. Nah, ini yang disebutkan oleh penulis di sini, ini adalah makna yang komprehensif ya. Artinya ketika seseorang bersyahadat Muhammad Rasulullah, maka apa yang wajib dia lakukan? Yang wajib dia lakukan adalah pertama, ta'atuhu fi ma'amarah, menaati, ya. Menaati segala apa yang diperintahkan Nabi
Jadi apa yang diperintahkan Nabi, semuanya harus ditaati. Kenapa? Karena apa yang Nabi perintahkan pasti mengandung kebaikan. Ini menunjukkan Nabi itu manusia yang sangat memperhatikan umatnya. Makanya dikatakan, ya azizun alaihi itu harisun alaikum bil mu'minina bil mu'minina rauf. Beliau adalah orang yang empatinya kuat banget gitu. Kesulitan-kesulitan Nabi itu lebih lagi. Nabi bukan cuma merasakan yang sama, Nabi merasakan lebih berat lagi gitu loh. Ya azizun alaihi ma'anittum, ya. Nabi itu merasakan ya berat banget gitu loh, apa yang rasakan oleh sahabat-sahabatnya, ya, oleh sahabat-sahabat beliau. Dan harisun alaikum, dan menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan beliau raufur rahim bagi orang-orang beriman. Beliau sangat ulas asih dan sangat menyayangi orang-orang beriman. Nah, karena itu, ya, apabila kita mengenal Rasulullah, beliau begitu sangat mencintai umatnya, ingin ya menyelamatkan umatnya. Namun kita tahu yang bisa menyelamatkan satu-satunya hanyalah Allah. Rasulullah bahkan tidak bisa menyelamatkan pamannya dari siksa api neraka. Karenanya beliau tetap manusia biasa, tidak boleh kita berlebihan. Nah, tapi segala apa yang beliau perintahkan, kita wajib taat. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi, diinfokan Nabi, semuanya. Apabila itu valid, apabila itu sahih, apabila itu otentik dari Rasulullah, maka wajib dibenarkan, meskipun seolah-olah kelihatannya nggak masuk akal. Karena akal kita terbatas. Akal kita nggak bisa menjangkau segalanya. Dan kita nggak boleh lebih mendahulukan akal dibandingkan nakal. Jadi, berbeda dengan Mu'tazilah atau aliran-aliran sesat lainnya yang lebih mengagungkan akal. Mereka berpendapat bahwasanya akal itu qat'i. Adapun nakal itu dhanni. Kenapa dikatakan akal itu qat'i? Karena akal itu diciptakan untuk memahami nakal. Ya, sehingga akal itu sesuatu yang lebih pasti. Sementara nakal, ya, yaitu wahyu, ya, itu adalah teks-teks yang perlu untuk dipahami, dan apabila teks tersebut keluar dari logika menurut mereka, maka lebih dikedepankan akal. Jadi mereka lebih mendahulukan akal daripada nakal. Ini adalah salah satu aliran sesat yang ada di tubuh kaum muslimin, dan mereka lebih dikenal dengan sebutan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Ya, karena mereka lebih mendahulukan akal. Dikatakan Mu'tazilah karena mereka itu i'tazala, ya, mereka itu menyempal. Ya, mereka menyempal. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi harus dibenarkan, nggak boleh ditolak. Asalkan itu sahih, ya. Nah, kalau nggak sahih, maka ya nggak boleh kita benarkan. Karena kalau nggak sahih, ya berarti besar kemungkinan itu bukan sabdanya Nabi. Apalagi kalau sampai maudhu, palsu. Dan nggak boleh kita sandarkan hadis yang lemah atau palsu itu sebagai ucapan Nabi. Contoh, misalnya ada orang mengatakan, ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ya Nabi kita berpesan, ya, kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Padahal tidak ada hadis satupun yang menyebutkan tentang hal ini. Sumu tasihhu, berpuasalah engkau akan menjadi sehat. Atau juga banyak, ya tidak sedikit orang-orang di atas mimbar-mimbar Jumat, ya, pada saat memotivasi umat untuk menuntut ilmu, tapi ternyata dengan cara keliru. Mempergunakan hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan palsu, bahkan nggak ada asal-usulnya. Di antaranya ada yang mengatakan, wahai jamaah, tuntutlah ilmu, meskipun sampai ke negeri Cina. Karena Nabi kita bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai di negeri Cina. Padahal nggak ada hadisnya. Ya, karena yang kita nggak boleh menyandarkan sesuatu
apabila itu tidak otentik, tidak valid, atau bahkan ragu-ragu, kita nggak boleh sandarkan kepada Nabi. Kenapa? Sebagai bentuk untuk menjaga kemurnian agama ini, agar tidak tercampur antara ucapan Nabi dengan selain Nabi. Ya, agar tetap keotentikan agama ini bisa terjaga. Dan Nabi sudah mewanti-wanti. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Ini hadis mutawatir. Siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di atas api neraka. Ya. Dan di antara ya mereka-mereka yang membuat hadis-hadis palsu itu kebanyakan adalah apa? Dari kelompok-kelompok sesalan, kelompok-kelompok sempalan maksud saya. Ya, yang telah menyempal dan menyimpang, ya. Nah, jadi apabila itu tidak valid dari Nabi, ya nggak boleh kita benarkan. Namun apabila itu valid, sahih dari Nabi, wajib kita benarkan, meskipun kelihatannya nggak masuk akal, kelihatannya. Sama seperti ya ada sebagian orang-orang rasionalis, ya. Mereka misalnya menolak hadis tentang lalat. Sebagaimana kata Nabi, ya, idza waqa'adz dzubab, ya, apabila lalat jatuh ke salah satu tempat atau ke salah satu minuman kalian, maka tekanlah, kemudian buang, kemudian airnya minum. Nah, menurut mereka, ya sesuai dengan pengetahuan mereka saat itu lalat ini hewan menjijikkan. Nah, ini kayaknya hadisnya nggak benar deh. Masa hewan menjijikkan kok kita malah disuruh menenggelamkan, kemudian dibuang, kemudian airnya diminum. Wah, kayaknya nggak mungkin deh ini. Ini menjijikkan ini. Seandainya itu sahih, ya menurut mereka itu para perawinya keliru semua. Ya. Yang meriwayatkan hadis itu semuanya salah dan keliru. Padahal ini hadisnya sahih. Hadis riwayat siapa? Imam Bukhari. Kalau perawi yang mana kita tahu ya, syaratnya Imam Bukhari itu ketat. Perawinya itu thiqah, kredibel, dhabt, hafalannya kuat, adil. Apabila mereka semua dikritisi gara-gara karena berita yang mereka sampaikan nggak masuk akal, itu bisa runtuh ya ilmu-ilmu hadis. Dan ini adalah makarnya orang-orang orientalis gitu loh. Mereka ingin merusak Islam diantaranya dengan penipuan-penipuan berbalut logika atau rasio. Akhirnya ini juga mempengaruhi sebagian dari kaum muslimin. Mereka akhirnya lebih condong untuk mengikuti akal. Padahal hanya mengikuti akal belaka itu binasa. Ya, karena akal itu tidak bisa menjangkau kebenaran dengan begitu saja. Yang bisa menerangi akal adalah cahaya ilmu, dan ilmu yang benar yang dapat menjadi pelita bagi hamba adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Nabi, maka itu semuanya harus kita yakini, ya, benarkan. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu ma'anhu naha wa zajarah, atau manaha anhu wa zajarah, yaitu menjauhi segala apa yang Nabi larang, ya, dan Nabi cegah. Kenapa? Karena apa yang Nabi larang pasti itu mengandung kejelekan, pasti mengandung keburukan. Seseorang yang ngasih tahu nih ya, itu sebenarnya berangkat dari apa? Ihtimam, perhatian, concern gitu loh. Anda misalnya ngelihat dia, di dekat Anda itu ada lubang, lalu kemudian ada orang berjalan, ya kelihatannya dia kurang hati-hati. Apa yang harus Anda lakukan? Ya Anda harus memperingatkan dia dan menjauhkan dia dari lubang tersebut. Awas Pak, hati-hati Pak, ada lubang Pak, bukan biarin aja, salahnya sendiri kok. Apa kagak lihat-lihat, jatuh sekalian, mati sekalian. Gitu. Ini berarti orang-orang yang tidak punya empati, tidak punya perhatian. Ya, apalagi Nabi SAW, beliau adalah orang yang sangat rahmah, ya, Raufur Rahim, ya, sangat ulas asih dan sangat penyayang gitu loh. Sehingga apabila itu ada suatu hal yang buruk, pasti Nabi SAW akan memperingatkan darinya, mentahdzir darinya, agar kita menjauh dari hal-hal buruk tersebut. Karenanya
syahadat Muhammad Rasulullah, ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita wajib menjauhi apa yang Nabi larang, apa yang Nabi cegah. Wajib kita jauhi. Nah, yang keempat ini yang seringkali ya banyak dilupakan dan dilalaikan serta diabaikan adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Ya. Tidak mengibadahi Allah ya kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Nah, jadi kita nggak boleh beribadah nih kecuali sampai jelas-jelas bagaimana tuntunan Nabi. Makanya di sini para ulama ya, ulama-ulama ahli usul fiqh dan qawaidul fiqh, mereka merumuskan kaidah al-aslu fil ibadati haram atau at-tauqif atau mauquf ya. Hukum asal melakukan ibadah itu tercegah, terlarang, terhenti, abstain sampai datangnya dalil yang menunjukkan atas pensyariatannya. Karena itu kita nggak boleh sholat sampai kita tahu bagaimana caranya sholat. Nggak boleh kita karang-karang sendiri. Kita nggak boleh berpuasa sampai kita tahu bagaimana caranya berpuasa. Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat, ya. Hakimis sholat, misalnya, tegakkan sholat, ya. Kemudian juga tunaikan zakat. Nah, tapi kita nggak akan mampu untuk bisa menunaikan sholat, untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan juga berpuasa apabila tidak ada panduan dan tata caranya dari Rasulullah. Karena yang paling tahu tentang tata cara ibadah Rasulullah. Karena ibadah itu mencari ridhonya Allah. Ya. Karena yang namanya ibadah itu adalah ya harus sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Ya. Ma yuhibbullah wa yardah. Maka itu ibadah. Dan nggak ada manusia yang tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai kecuali Allah menyampaikan sendiri di dalam Al-Quran, dan itu melalui lisan Nabi kita, ya. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai kecuali manusia yang paling dekat dengan Allah, yaitu Rasulullah. Sehingga tidak akan tegak persaksian kita dengan persaksian Muhammad Rasulullah, ya, kecuali dengan kita mengikuti tuntunan beliau, ya, terlebih lagi di dalam ibadah. Di dalam segala hal kita wajib mengikuti Rasulullah, apalagi di dalam hal yang sifatnya ibadah. Kenapa kita harus ngarang-ngarang? Kenapa harus kita buat-buat? Kenapa kita harus berkreasi di dalam hal ibadah? Ya, apa wewenang kita? Ya, kok sehingga kita perlu untuk berkreasi di dalam ibadah? Seakan-akan agama ini masih belum sempurna. Nah, padahal cukup bagi kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ittiba'lah kalian. Contoh, teladani, jangan mengada-ada, jangan berbuat-buat bid'ah. Karena kalian sudah dicukupi. Artinya agama ini sudah memadai. Nggak usah ditambah-tambah lagi gitu loh. Ya. Nah, kemudian mu'allif di sini Asy-Syarih di sini berkata ya, yaitu yang mensyarah risalah ini berkata di poin nomor 2, bayana al-musannifu rahimahullahu ma'na syahadata anna Muhammadar Rasulullah wa annahu yatawajjabu ala kulli muslimin wa muslimatin li tahqiqi hadhihi syahadah. Ya, di sini penulis rahimahullahu taala beliau menjelaskan makna syahadat Muhammad Rasulullah, ya, dan wajibnya bagi setiap muslim dan muslimah untuk merealisasikan ya makna syahadat ini. Apa itu ta'atu rasuli fima amara? Ya, menaati Rasulullah akan apa yang diperintahkannya, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang Nabi sampaikan, informasikan, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidak
Tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Wa bayyana salawatullahi wassalamu alaihi, dan apa yang diterangkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi di sini itu Syekh Haytham membuat kolom ya, membuat diagram ya, untuk memudahkan ya. Tulisannya adalah muqtadha ya syahadati anna Muhammad Rasulullah ya annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab ya. Wah, ini siapa coret-coret. Nah, jadi muqtadha ya konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu yang berupa annahu abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah. Wa rasulun la yukadzab, dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Wa hadza yakni, dan ini artinya an nu'tiyahu fi kulli ma amara bihi. Hendaknya kita menaati beliau di dalam segala apa yang beliau perintahkan. Li'annahu muballighun anillah, karena beliau adalah muballigh. Muballigh artinya adalah penghantar atau penyampai wahyu dan risalah dari Allah. Ya. Kemudian tasdiquhu fima akhbara sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fahuwa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah as-sadiq, orang yang terpercaya, al-masduq, orang yang dipercaya, ya. Orang yang jujur, ya, dan orang yang dipercaya. Itulah Rasulullah. Maka kita wajib untuk tasdiquhu fima akhbara, wajib membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Kemudian ijtinabu ma naha anhu waz-zajara, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah, bi an taj'ala ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janibin wa anta fi janibin, ya. Yaitu di sini ya, dengan engkau menjadikan antara apa yang dilarang oleh Nabi ya, itu di satu sisi, kalau lembah ya di sisi lembah yang lain, dan engkau di sisi lembah yang lain. Artinya begini, artinya ya, menjauhi itu ya, Anda harus sudah membuat semacam barrier, penghalang ya, antara diri Anda dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anda letakkan larangan itu ya, dari apa yang dilarang oleh Nabi itu di sisi lain, sementara engkau di sisi yang lainnya. Artinya jangan mendekati yang dilarang tersebut atau larangan-larangan tersebut, ya. Kemudian yang keempat adalah alla yu'badullah subhanahu wa ta'ala illa bima ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tidaklah beribadah atau ya hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah diibadahi kecuali dengan apa yang datang dari Nabi. Cara-caranya, tuntunannya ya. Wa fi hadza raddun 'alal mubtadi'ah. Dan poin yang keempat ini atau keterangan ini adalah sebagai bantahan, sanggahan bagi mubtadi'ah. Bagi siapa? Bagi para pelaku bid'ah. Nah, jadi ini adalah syahadat Muhammad Rasulullah yang perlu untuk kita pahami, kita pelajari, ya, kita yakini, dan kita berusaha untuk mempraktekkan. Intinya itu ada pada empat ini. Ya. Jadi ketika kita bersyahadat ya, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, itu yang lebih lengkapnya. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya. Hamba, abdun, berarti hamba itu ya'bud wala yu'bad. Ya, abdun itu ya, maka tugasnya itu adalah ya'budu, menyembah, wala yu'bad, tidak malah disembah. Siapa yang menyembah hamba berarti dia zalim, karena zalim maknanya wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bagaimana bisa hamba itu disembah sementara dia adalah abdun, bukan khaliqun, bukan ilahun. Ya, dia bukan Tuhan, bukan Rabb, bukan sesembahan, tapi kok malah disembah. Ya. Nah, berarti itu namanya kezaliman, ketidakadilan. Ya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam itu disembah dan diberikan atribut-atribut ketuhanan. Maka ya jadinya
beliau bukanlah hamba lagi. Ya, saking bingungnya jadi dikatakan beliau adalah satu di antara yang tiga. Karena mereka nggak mampu mendeskripsikan antara khaliqun dengan abdun, pencipta dengan hamba, Tuhan dengan hamba. Jadi dikatakan, apakah Isa itu Tuhan? Iya. Ataukah anak Tuhan? Iya. Ya. Ataukah hamba Tuhan? Iya. Semuanya iya. Ya. Nah, karenanya Nabi mewanti-wanti agar kaum muslimin tidak jatuh kepada kesalahan yang serupa. Ya. Makanya beliau mengatakan, la tutruni, janganlah kalian berlebihan di dalam menyanjungku, kama ya sebagaimana kama sebagaimana orang-orang Nasara atau Nasrani ya itu bersikap berlebihan terhadap Isa bin Maryam ya. Nah, dan juga yang poin kedua adalah wa huwa rasulun la yukadzdzab, dan beliau adalah rasul, utusan Allah, tidak boleh didustakan dan tidak boleh dihinakan, tidak boleh direndahkan. Ya, bahkan yang harus atau wajib dilakukan adalah harus dicintai, dihormati, dimuliakan. Ya, karena ahlu sunnah mereka adalah orang yang berada di pertengahan, ahlul wasat wal i'tidal. Ya, karena mereka orang yang berdiri di atas sikap ilmiah dan objektif. Mencintai Rasulullah tapi tidak berlebihan sampai-sampai ia mengklaim Nabi itu memiliki ilmu ghaib atau berangkat dari hadis-hadis palsu seperti ya tentang akidah Nur Muhammad, cahaya Muhammad ya. Nah, baik. Jadi ini bahasan kita ya, yaitu masih masuk ke dalam Ar-Ruknul Awal ya, syahadatain. Kita udah bahas syahadat la ilaha illallah dan kita sudah membahas syahadat Muhammad Rasulullah. Berikutnya insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang, yaitu Ar-Ruknu Tsani tentang as-shalah ya. Jadi rukun yang kedua tentang salat, zakat, dan puasa insyaallah taala. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, ini masih ada sedikit waktu, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Nah. Ada yang bertanya? Mungkin bisa dimatikan dulu YouTube-nya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita tunggu dulu ya, yang ingin bertanya. Baik, kita lanjutkan ya. Yaitu qala al-muallifu rahimahullahu taala ya, yaitu tentang salat ya. Zakat, dalilus salati wa zakati wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala ya. Dalilnya salat, zakat, dan penjelasan dari kalimat tauhid atau tafsir dari kalimat tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan peribadatan itu hanya untuknya ya. Dengan memurnikan ya, mengikhlaskan untuknya untuk Allah ya, ad-din itu agama atau bisa juga dimaknai ketaatan ya, hunafa ya, yaitu hanif ya, hunafa bersikap lurus ya, wa yuqimus shalah dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itulah tuntunan agama Allah yang lurus ya. Nah, di sini Asy-Syarih berkata, ar-ruknu tsani as-shalah. Rukun yang kedua salat. Apa itu salat? Wa hiya ta'abbudu lillahi bi af'alin wa aqwalin ya,
mubtada'atin bitakbiri wa mukhtatamatin ya bitaslimi ya. Salat adalah at-ta'abbud ya lillah, yaitu peribadatan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan af'al, perbuatan dan aqwal dan ucapan. Jadi artinya harus ada dua hal ini, perbuatan dan ucapan. Dan kita tahu namanya perbuatan dan ucapan itu ada zahiran wa batinan ya. Ada perbuatan hati, batin, ada perbuatan anggota tubuh. Demikian pula ucapan, ada ucapan hati dan ada ucapan anggota tubuh. Ya. Ini sebagaimana definisi ibadah yang disebutkan oleh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga ya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim ya. Yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardha. Ya, minal aqwali wal af'al zahiratan wa batinatan ya. Yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu ucapan atau perkataan, baik yang zahir atau yang batin. Nah, jadi juga sama. Itu adalah sebuah peribadatan yang ditujukan kepada Allah dengan perbuatan dan ucapan ya, yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam ya. Wahiyya amududdin, dan salat adalah tiangnya agama ya. Waqad furidat minallahi mubasharatan ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat itu difardukan ya, diwajibkan dari Allah secara langsung ya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam itu ketika nabi dimi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha. Wa dzalika hinu urija bihi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Dan yang demikian ini adalah ketika nabi diangkat, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit ya. Sampai ke langit yang paling atas, yang paling tinggi. Nah, wa dari Rusiam qauluhu ta'ala belum. Kelewatan ini. Wa ruknu tsalits, rukun yang ketiga adalah az-zakah. Zakat. Zakat maknanya al-lughatan secara ya etimologi, secara bahasa hiyal ya zakat itu secara bahasa maknanya adalah al-inma wa tadhir ya, yaitu pertumbuhan. Makanya dikatakan zakat berarti itu sesuatu yang bertumbuh atau berkembang. Wa tadhir artinya pembersihan ya, atau pensucian. Jadi zakat itu dapat membersihkan harta dan dapat menumbuhkannya ya, kalau dilihat dari makna bahasa. Wahiyya nau'an, dan zakat ada dua macam. Zakatu badanin wa zakatu malin, yaitu zakat badan dan zakat harta ya. Ini yang disebutkan ya oleh Asy-Syarih. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata wa dalilu siyami qauluhu ta'ala, dalilnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Asy-Syarih penulis ya, ar-ruknur rabi', rukun yang keempat dari Islam adalah as-siyam, puasa. Lughatan secara etimologi maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Ketika Anda menahan diri dari bicara, berarti Anda puasa bicara. Ketika Anda menahan diri dari keluar rumah, berarti Anda puasa dari keluar rumah. Itu secara bahasa, maknanya benar. Maknanya adalah al-imsak. Adapun secara syar'an, ya secara istilah, secara terminologi, puasa adalah huwa at-ta'abbudu lillahi bil imsaki anil muftirati ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Yaitu sebuah peribadatan yang ditujukan hanya kepada Allah dengan cara menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, disertai dengan niat dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Ya. Wasiyamu min afdhali anwa'il ibadat.
Puasa itu termasuk salah satu dari jenis-jenis ibadah yang paling utama. Ya, lijtima'i anwa'is sabri thalatha. Ya, lijtima'i anwa'is sabri ats-thalathati fihi. Ya, lantaran terhimpunnya atau terkumpulnya jenis-jenis kesabaran yang 3 di dalamnya. Karena sabar itu kan sebagaimana diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim, ada 3 macam, ya. Jadi sabar itu ada 3 macam, dan ini semuanya terkumpul di dalam puasa, ya. Ya. Apa saja itu? Yaitu sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam menahan diri dari dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa ataupun dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dapat membatalkan puasa dan dapat membatalkan pahala puasa. Dan yang ketiga adalah ya as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas gangguan-gangguan yang ada. Misalnya kita lelah, kita capek, ya, itu juga harus sabar. Nah, ini ada semua di dalam puasa. Ya, wa min adzimi sya'nihi anna Allah Subhanahu wa ta'ala nasaba ila nafsihi jazaa as-sha'im. Nah, di antara ya kedudukan yang tinggi dari puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyandarkan pahala puasa ini kepada dirinya. Ini ibadah yang eksklusif. Ya, yaitu jazaa as-sha'imi, balasan orang yang berpuasa. Ya. Sebagaimana kita tahu di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam lahu, ya, setiap amalan anak keturunan Adam itu lahu, untuknya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, kata Allah, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya atau aku yang akan membalasnya. Makanya itu eksklusif. Kemudian yang terakhir, ya qala al-muallifu rahimahullah, wa dalilul haji qauluhu ta'ala. Dalilnya haji adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan walillahi 'alan nasi, ya, dan bagi Allah, ya, wajib bagi manusia, ya, untuk melakukan haji, yaitu melakukan haji di Baitullah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kesanggupan untuk melakukan perjalanan kepadanya. Ya, wa man kafara, siapa yang kufur, ya, maka sesungguhnya ya innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, nih, enggak butuh, ya, dari alam semesta atau dari makhluknya ini. Artinya siapa yang menentang haji, ya, maka Allah Maha Kaya, Allah enggak butuh, ya. Artinya begini, orang haji itu kan dia mengeluarkan harta, kan. Nah, sebenarnya Allah enggak butuh dengan itu semua, karena kaidahnya ibadah yang dilakukan oleh hamba kembali kebaikannya kepada hamba itu sendiri, karena Allah Maha Kaya. Qala asy-syarih, ya, yang pensyarah berkata, ar-ruknul khamisu, rukun yang kelima dari rukun Islam adalah al-hajju, adalah haji. Lughatan huwal qasdu, secara etimologi maknanya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu maksud, niat, ya, tujuan. Syar'an, adapun secara terminologi adalah huwa ta'abbudu lillahi bi'ada'i al-manasik wifqa ma jaa'a fi sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Secara terminologi maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik-manasik, ya. Ya, dengan melaksanakan manasik yang selaras dengan apa yang datang di dalam sunnahnya Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa huwa fardun ala kulli muslimin fil umri marratan wahidan, ya, wahidatan. Dan haji ini kewajiban, ya, yang difardukan bagi setiap muslim sekali dalam seumur hidupnya. Ya, asalkan dia udah memiliki kemampuan, ya. Kemampuan fisik, kemampuan harta.
Kalau tidak memiliki kemampuan, maka Allah Azza wa Jalla Maha Adil dan Maha Baik ya. Makanya di dalam perintah haji ini Allah kaitkan dengan apa? Dengan istita'ah, yaitu hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilah, yaitu pergi haji ke Baitullah bagi orang yang memiliki istita'ah, kemampuan, yaitu kemampuan finansial, kemampuan material, kemampuan fisik ya, agar bisa melakukan perjalanan, agar bisa haji. Ya, nah. Nah, toib ya. Jadi mungkin kita cukupkan ya karena sudah pukul 5. Oh, ini ada pertanyaan ternyata. Metode belajar seperti apa yang bisa dipakai untuk mengajarkan 3 pokok landasan utama ini kepada anak usia dini supaya mudah dipahami oleh mereka? Syukran. Nah, sebenarnya ya, kitab Thalathatul Usul ini tidak sulit sebenarnya. Ini mudah ya. Karena di antara ciri khas bahasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah bahasa yang simpel dan mudah. Bahkan di Muqaddimah kita sudah pernah menerangkan ya, kalau ada 3 kutayib yang disandarkan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang isinya mirip-mirip. Ya. Yang pertama adalah Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ini yang kita bahas. Ya. Yang kedua adalah ya Al-Usulul Thalathah. Ya, ini seringkali kita menyebut risalah ini Al-Usulul Thalathah. Nah, itu sebenarnya kitab Al-Usulul Thalathah itu adalah bagian dari kitab Thalathatul Usul ini. Ya. Nah, tapi memang dimulai dari dari tanya jawab ya. Yaitu risalah tersebut jadi diawali dengan idza qila man rabbuka ya, atau bima arafta rabbaka, jika ada yang bertanya kepadamu dengan cara apa kamu mengenal Tuhanmu ya. Jadi dengan metode tanya jawab. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Al-Usulul Tsalatsah, namun dengan sedikit adanya perubahan. Itu disandarkan kepada Syekh dengan judul Ta'limus Sibyan At-Tauhidah, mengajarkan anak kecil tauhid. Nah, sebenarnya itu ada di dalam kitab Thalathatul Usul ini. Nah, kalau kita mau perhatikan, sebenarnya kitab Thalathatul Usul ini mudah sebenarnya ya. Tinggal bagaimana kita pertama berupaya memahaminya dulu, yang ngerti dulu dengan isinya. Nah, kemudian yang berikutnya, kedua, baru kita bisa mengajarkan pelan-pelan. Karena di dalam kitab ini itu sistematis banget sebenarnya. Kutayib ini sangat sistematis. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikenal dengan karya-karya tulisnya yang simpel, mudah, ringkas, tapi sistematis. Beliau ketika menulis itu, ya itu sistematis. Ya, biasanya mulai dari perkara yang ijmal, yang global, kemudian beliau tafsir, beliau perinci-perinci, dan selalu diikuti dengan dalil. Ya, selalu diikuti dengan dalil. Ya. Nah, ini di antara cara-cara ilmiah sebenarnya, juga termasuk di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Tapi tentunya juga harus disesuaikan dengan anak ya. Dalam artian begini, anak-anak usia bayi, itu usia mereka ditasmi' dan ditalqin. Ya, itu banyak sebenarnya para penuntut ilmu yang ada di Yaman, ya, yang ada di juga di sebagian wilayah Saudi ya. Mereka itu dari bayi itu ditalqin, bukan hanya Al-Qur'an, bukan hanya hadis, tapi juga sejumlah ya mutun. Ya, mutun itu matan ya, buku-bukunya para ulama. Nah, termasuk juga di dalam juga termasuk kutayib Thalathatul Usul ini. Ya, itu dibacakan meskipun anak nggak ngerti. Tapi dibacakan. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ya ta'allumu arba'a masail ya, dan seterusnya. Itu dibacakan di hadapan anak-anak agar mereka sudah terbiasa mendengarkan mutun ya, matan kitab-kitabnya para ulama. Baru kemudian setelah mulai bertambah usianya, baru dijelaskan pelan-pelan. Karena kitab Thalathatul Usul ini itu
pembahasannya diawali dari perkara yang paling penting banget. Mengajarkan tauhid diawali juga dengan mengajarkan tauhid rububiyah. Ya, bima arafta rabbaka, dengan cara apa engkau mengenal Rabbmu, dan sebelumnya ditanyakan man rabbuka, Rabbi Allah, ya. Alladzi rabbani, ya. Siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah yang telah menciptakan aku, dan seterusnya, ya. Nah, itu jadi diajarkan ma'rifatullah. Dan ini pokok yang sangat penting di dalam mendidik anak. Bahkan ini dari awal Syekh sudah menyebutkan tentang ya al-masailul arba'ah, yaitu al-ilmu wal amalu bihi wa da'watu ilaihi wa sabru 'alal adha fihi. Itu adalah kunci kesuksesan di dalam segala hal, di dunia dan di akhirat. Mau bicara tentang mau kunci sukses di dalam pendidikan, tetap ilmu, amal, dakwah, sabar. Ya. Dan kemudian diterangkan ilmu yang paling bermanfaatnya 3, apa itu? Ma'rifatullah, wa ma'rifatur rasul, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Mengenalkan Allah terlebih dahulu, kemudian mengenalkan Rasulullah, baru kemudian mengenalkan Islam. Ya, ini sebenarnya suatu kurikulum, ya, manhaj pembelajaran yang sangat lengkap sebenarnya. Jadi anak-anak itu sudah bisa diajarkan hal ini. Tinggal kita sebagai orang tua berupaya untuk memahaminya, mempelajarinya, ya. Nah, baru kemudian setelah kita sudah mempelajari dari awal sampai akhir, kita sudah ngerti ini isinya, nah kita akan lebih mudah lagi untuk bisa menjelaskan ke anak-anak kita, insyaallah ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.